Assalamualaikum Football United, jumpa lagi. Gua mau bikin preview ya soal pertandingan Carling EFL Cup antara Manchester United melawan West Ham. Ketemu West Ham lagi kita ya, yang akan dilangsungkan. Kalau di sini itu hari Rabu jam 20.45 ya. Kalau di Indonesia berarti hari Kamis dini hari ya, karena beda kan 5 jam. Gimana soal pertandingan besok? Pertemuan terakhir ya kita semua sudah tahu ya, Manchester United menang dengan skor 1-2. Cukup banyak drama di pertandingannya, drama macam ya penalti yang tidak dikasih ya untuk Ronaldo, tapi justru West Ham dapat penalti menit-menit akhir. Gol menit akhir dari Jesse Lingard yang luar biasa bagus. Penyelamatan pastinya ya, ditutup oleh penyelamatan penalti dari David De Gea ya di pertandingan kemarin. Ini kan jadi bumbu drama lah dari pertandingan tersebut ya. Bagaimana soal pertandingan besok ini ya? Kalau gue lihat dari jadwal dulu ya. Oh sebentar belum jadwal. Gue lihat dulu dari EFL Cup ya, undiannya. Jadi Manchester United lawan West Ham kan. Kenapa? Karena gue pengen lihat peluang dari Manchester United menjuarai EFL ya, atau Carling Cup ya, kita sebut Carling Cup aja tahun ini ya. Karena kan West Ham pun juga tim-tim kayak West Ham ini mereka juga mengincar kalau mereka bisa jalan lebih lanjut ya, lebih jauh di di kompetisi seperti ini ya, FA Cup, Carling Cup. Mereka lebih punya peluang karena apa? Sistemnya turnamen dan turnamen undian pula. Kan begitu ya. Oke, gua ngintip ini ya, kira-kira big match-nya siapa aja sini. Ada Manchester United lawan West Ham, Fulham lawan Leeds, oke, Chelsea Aston Villa ya, tapi mainnya di London. Ada potensi kejutan tapi ya, Wolves melawan Tottenham, mungkin ini seru ya. Arsenal melawan Wimbledon ya, Norwich melawan Liverpool, gua nggak ngelihat. Manchester City lawan siapa? Lawan Wycombe ya. Ini menurut gua bener-bener timpang sih. But anyway, jadi menurut gua kalau Manchester United ini menang melawan West Ham, seandainya ya, ini ya belum berarti banyak ya, karena unggulan yang lainnya juga ketemunya tim-tim yang rata-rata mereka bisa menang. Oke, langsung aja reviewnya bagaimana. Gua pingin lihat jadwal dulu karena pengaruh lagi-lagi ya. Setelah melawan West Ham ini, setelah melawan Manchester United, West Ham akan tandang ke Leeds ya tanggal 25. Lalu setelahnya akan bermain Europa League. Bagaimana dengan Manchester United? Akan bertanding melawan Aston Villa di kandang, lalu bermain kandang lagi 4 hari kemudian melawan Villarreal. Bermainnya juga tetap sama ya, tanggal 25 itu kalau tidak salah hari tanggal 25 hari Sabtu. Jadi praktis dari hari Rebu itu ada 2 hari ya untuk waktu istirahat. Nah, kenapa gue pingin lihat 2 pertandingan ke depan ya, terutama bagi Manchester United. Setelah melawan West Ham, istirahat tanggal 23, 24, 2 hari. Lalu melawan Aston Villa, istirahat lagi 26, 27, 28, istirahat 3 hari. Kandang lagi melawan Villarreal ya, partai penting. Karena kenapa? Karena gue ingin menebak-nebak apakah Ole Gunnar akan menurunkan tim terbaiknya, atau kalaupun menyimpan, seberapa dalam akan disimpan ya. Gue pingin bahas dulu dari West Ham. West Ham pertandingan besok sudah bisa menampilkan bombernya ya, Michail Antonio. Tapi apakah West Ham juga akan menurunkan tim utamanya yang tampil melawan Manchester United ya? Gue pikir juga tidak. Karena apa? Karena ya 2 hari atau 3 hari setelahnya mereka akan tandang ke Elland Road melawan Leeds ya. Dimana Leeds ini tipikal tim yang bermain cepat, speed tinggi. Jadi David Moyes harus hemat ini ya. Hemat energi untuk ya adu lari lawan Leeds ya. Untuk West Ham sendiri sih kalau gua perkirakan akan tampil kurang lebih sama seperti ketika mereka menang melawan Dinamo Zagreb ya. Artinya Michail Antonio akan bermain, Lanzini akan bermain, Nikola Vlasic akan main, Ryan Fredericks dan Issa Diop akan bermain ya. Bagaimana dengan Manchester United? Nah, ini seru, unik ya. Gua kalau omong secara formasi, David De Gea akan diturunkan. Lalu untuk duet tengah, sebentar, ini gua bagi 2 ya. Ini pengharapan gua dan perkiraan gue ya. Oke, pengharapan gue ya, langsung aja cepet. Gue berharap yang dimainkan adalah David De Gea.
Back 4-nya gue berharap Aaron Wan-Bissaka dimainkan, sebelah kiri Luke Shaw dimainkan, sementara duet tengah gue berharap Rafael Varane ditandemkan dengan seorang Victor Lindelof ya, untuk menyimpan Maguire yang tampil kurang cukup baik di pertandingan sebelumnya melawan West Ham di London. 4-2-3-1-2. Gue pingin harapkan ya, itu yang main adalah McTom diduetkan dengan DVB ya. DVB. Karena apa ya, menurut gue duet ini kita lihat ya, bisa jadi tolak ukur apakah Donny van de Beek ini bisa menggantikan peran Fred ya. 3 di depan, sebelah kanan gue berharap Jadon Sancho yang diturunkan. Kenapa? Karena Jadon Sancho ya menurut gue sih harus terus dikasih menit bermain ya. Harus terus dikasih menit bermain. Sementara itu di belakang sih menurut gue ya Bruno Fernandes tetap diberikan tempat di sana dengan opsi mungkin bermain tidak 90 menit ya. Sebelah kiri gue berharap yang bermain adalah seorang Jesse Lingard ya. Jesse Lingard karena ya menurut gue sih sudah bisa lah dikasih waktu starter, apalagi pertandingan Piala Carling seperti ini ya. Sementara di depan ya mungkin untuk starter bisa dimainkan seorang Cristiano Ronaldo yang mungkin nanti bisa di rolling dengan ya mungkin kalau Cavani sudah bisa main ya Cavani, kalau belum ya Anthony Martial ya. Karena again ini kelasnya adalah pertandingan Carling ya. Bagaimana dengan itu harapan gue, perkiraan gue bagaimana? Perkiraan gue kurang lebih Ole akan memakai ya kurang lebih sama kayak kemarin ya melawan West Ham, artinya back 4. Kemungkinan ada Lindelof main di sana. Kalau Diogo Dalot dimainkan gue nggak yakin ya. Ini ringan amatiran ala gue ya. Duet di lapangan tengah mungkin Ole akan lebih memilih Fred ya. Bukan Fred. Matic bermain dengan Scott McTominay. Lalu 3 di depan. Atau bahkan Scott McTominay tidak dimainkan, bisa jadi juga sih karena disimpan ya. Karena mungkin baru sembuh dari cedera, bisa juga itu. Lalu 3 mungkin kanan Jadon Sancho ya, kiri Jesse Lingard atau mungkin kanan Greenwood, kiri Jadon Sancho, di belakangnya Bruno Fernandes belibet gue, di depannya Cristiano Ronaldo. Itu perkiraan gue ya. Partai kemarin itu cukup seru ya, dimana West Ham itu lebih banyak bertahan. Dan ini menyulitkan Manchester United untuk membongkar pertahanannya ya. Dengan diperkirakan kalau menurut gue akan ada rolling sedikit di lini belakang West Ham, ya bisa jadi kualitasnya akan menurun. Tapi jangan lupa dengan adanya seorang Michail Antonio, serangan-serangan balik West Ham yang kemarin dilakukan banyak gagal alias tumpul, bisa jadi sesuatu ya, bisa jadi ancaman menurut untuk Manchester United ya. Pertemuan terakhir sih di cup-cupan seperti ini ya, Manchester United itu kan menang 1-0 di Piala FA ya. Dimana pada saat itu gol diciptakan oleh seorang Scott McTominay di menit ke 97 ya, di extra time. Mudah-mudahan sih pertandingan besok bisa berakhir dengan kemenangan ya. Gua prediksi Manchester United akan menang karena tampil di depan publik sendiri ya. Semoga tidak jadi bumerang, karena kalau gue pikir sih tidak ya. Sekarang dengan hadirnya Cristiano Ronaldo ini memberikan gairah ya, bukan hanya supporters tapi energi itu tersalurkan ke para pemain. Harapannya sih seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa menang clean sheet, karena ini sangat penting ya. Manchester United di beberapa pertandingan terakhir ini ya hampir selalu kebobolan bahkan ya, dan mudah-mudahan ini bisa jadi permulaan nih untuk ya meraih clean sheet. Setelahnya istirahat tidak lama, akan bermain kandang lagi melawan Aston Villa. Jadi menurut gue waktu istirahatnya ini tidak banyak ya, harus dimanfaatkan betul oleh Ole Gunnar untuk melakukan squad rotation ya, dimana squad Manchester United ini kan cukup dalam, kualitasnya cukup bagus. Lawan yang dihadapi ya West Ham ya, memang tim yang sedang dalam form yang bagus, tapi bukan top tim kan di Liga Inggris Premier League. Jadi menurut gue ya harus pintar-pintar Ole Gunnar. Sekian dulu, jangan lupa like and subscribe, ikutin terus Football United ya. Prediksi gue sih mudah-mudahan 2-0 untuk Manchester United. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.